Nama Mesilgers akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat pecinta bola tanah air maupun di Belanda. Dengan bakat dan kemampuan yang dia miliki, pemain berusia 23 tahun itu justru memilih timnas Indonesia, padahal dirinya memiliki peluang besar untuk bisa memperkuat timnas Belanda. Bahkan baru-baru ini, El Nyengir menunjukkan bakat dan kemampuannya saat bertandang ke markas Manchester United dalam lanjutan Liga Eropa. Dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 itu, Mesilgers pamer skill saat duel dengan para pemain bintang tim Setan Merah. Dan melihat kemampuan luar biasa Mesilgers bersama FC Twente dalam 2 musim terakhir, membuat KNVB kini merasa kecolongan atas salah satu talenta terbesarnya tersebut. Is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Ya, pada bulan September ini, publik tanah air beneran dibuat happy. Sebab kemarin, timnas Indonesia secara luar biasa mampu menjalankan misi dengan baik ketika bertandang ke markas Arab Saudi, di mana tim Garuda sukses membawa pulang 1 poin penting dalam laga pembuka grup C. Selain itu, timnas juga sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di GBK, di mana artinya timnas mendapatkan 2 poin dari 2 match di laga pembuka round 3. Sebuah hal yang tentunya wajib kita syukuri, karena sekali lagi, Indonesia adalah tim debutan di round 3 ini, namun berhasil membuat kejutan dengan menahan 2 tim langganan Piala Dunia. Namun tak berhenti sampai di situ saja, PSSI bersama Coach Shin terus membuat timnas mania semakin bangga dan nyengir-nyengir sendiri melihat berita-berita di media sosial yang cukup memuaskan. Terutama dengan langkah PSSI menambah pemain keturunan baru untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tak main-main, PSSI langsung mendatangkan 2 pemain keturunan berlabel Grade A, yakni Mesilgers dan Eliano Renders. Bahkan baru-baru ini, salah satu nama di atas berhasil membuat heboh pecinta sepak bola dunia setelah dirinya berhasil tampil mengesankan ketika melawan Manchester United bersama timnya FC Twente dalam lanjutan Liga Eropa. Bermain selama 90 menit di lapangan, Mesilgers mencatatkan 3 tackle sukses, memenangkan 1 duel udara, dan membuat umpan sukses mencapai 92%. Secara statistik, Mesilgers bahkan lebih baik ketimbang Lisandro Martinez. Sepanjang laga, bek timnas Argentina itu hanya memenangkan 1 duel udara dan sama sekali tidak melepaskan tackle. Secara nilai, Mesilgers juga lebih oke ketimbang Lisandro Martinez. Laman statistik WhoScored memberikan nilai 7,0 untuk aksi brilian Mesilgers. Sementara itu, Lisandro Martinez hanya mendapatkan nilai 6,8. Dapat pujian dari pelatih FC Twente. Joseph Osting, pelatih klub Liga Belanda Eredivisie FC Twente, memuji penampilan calon bek naturalisasi Indonesia, Mesilgers, dan rekan-rekannya usai mengimbangi Manchester United 1-1 pada laga Liga Eropa 2024-2025, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman web FC Twente di Jakarta, Kamis, Osting menilai timnya mampu memperlihatkan performa bertahan dan menyerang yang apik sepanjang pertandingan. Semua itu tentang koordinasi dan keberanian, bukan cuma berani menyerang, tetapi juga berani dalam bertahan. Pertahanan dan serangan kami sangat baik, ujar juru taktik berkewarganegaraan Belanda itu. Osting pun menegaskan, dirinya sangat bangga dengan anak-anak asuhnya yang solid dan tidak gentar berlaga di markas MU, Stadion Old Trafford. Bahkan secara pertahanan, FC Twente lebih baik dengan persentase tackle sukses 65%, di mana MU 62,5%. Haluan bola Twente mencapai 25 kali, MU hanya 16 kali. Dari sisi individu, laman statistik Fotmo memberikan status terbaik bagi Mesilgers untuk aspek pertahanan dari semua pemain pada laga tersebut. Fotmo menyatakan, Mes membuat 16 kali aksi bertahan, 2 kali intercept, 3 kali pengembalian penguasaan bola, 2 kali blok, dan 8 kali halauan.
KNVB merasa kecolongan talenta terbaiknya. Sementara itu, melihat penampilan Masilgers melawan Manchester United, serta beberapa pertandingan di Eredivisie beberapa waktu yang lalu membuat KNVB semakin meradang. Menurutnya, timnas Belanda kini telah kecolongan salah satu talenta terbesarnya. Masilgers ini sebenarnya bisa saja menjadi opsi di lini pertahanan oranye Belanda, karena jika melihat statistiknya dalam beberapa tahun terakhir. Dan kini, Belanda harus merelakan salah satu talenta terbesarnya itu membela timnas Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau pada akhir September nanti, El Nyengir akan melakukan sumpah WNI dan segera menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Makin optimis lolos Pildun. Ya, tentu saja untuk mencapai mimpi yang ada, dibutuhkan komponen-komponen yang bisa mendukung mimpi itu agar terwujud. Dan untuk Indonesia, jelas komposisi kedalaman skuad yang balance pada akhirnya menjadi sesuatu yang gak bisa dibantah. Sebab fair aja, ketimpangan kualitasnya sangat terlihat nyata. Maka dari itu, sampai detik ini dan seterusnya, PSSI masih berupaya untuk menambah deretan pemain keturunan. Seperti kita tahu, kalau 2 pemain baru udah 99% siap main. Namun apakah itu cukup? Mengingat masih banyak pertandingan yang harus dilakoni. Oh ya jelas enggak, dan PSSI sadar akan hal itu. Makanya, sekeras mungkin, usai proses Masilgers dan Eliano ini kelar, langkah selanjutnya adalah memulangkan pemain keturunan berlabel grade A++ ke tanah air. Dan diketahui, mereka adalah Ole Romani, Kevin Dix, Jairo Redwood, Pascal Struijk, Jan Madsen, dan Jayden Oosterwolde. Ya, untuk kebutuhan lini belakang, keberadaan Kevin Dix, Pascal Struijk, dan Jayden dianggap akan semakin memperkokoh lini belakang timnas. Dan itu juga yang akan membuat Coach Shin gak khawatir lagi. Semisal ada pemain yang absen karena secara kualitas gak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Terlebih, para pemain tadi gak cuma bisa main di satu posisi saja. Seperti Kevin yang bisa main sebagai bek tengah ataupun bek sayap kanan maupun kiri. Lalu Pascal pun selain mahir sebagai bek, ia juga mahir sebagai wingback. Begitu pula dengan Jayden, sehingga ya secara otomatis itu sangat-sangat oke gitu loh. Berikutnya di barisan tengah dan sayap, keberadaan nama-nama seperti Jairo, Jan Madsen dijamin akan membuat timnas Indonesia jadi lebih stabil. Jairo yang sebagai DM sangat bagus dalam menjaga kedalaman, sehingga ia bisa jadi tandem terbaik bagi Tom Hei. Sedangkan Jan Madsen, kalau ini pemain beneran join, asli, sisi kiri timnas bakal kuat banget. Dan buat Ole Romani, nah ini nih yang agak susah. Tapi bagaimanapun, ia memang sosok paling ideal untuk menjadi goal getter bagi timnas Indonesia. Dan terlepas dari apapun, dengan bergabungnya Masilgers pada bulan Oktober mendatang, jelas akan membuat lini pertahanan timnas semakin kuat. Seperti kita tahu, kalau sebelumnya timnas juga memiliki bek berkualitas macam Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Calvin Verdong. Dan Masilgers akan membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh dan bakal sulit ditembus. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.